dari Hajah Milawati, Dr. Falat, Ketua, Sekretaris Dr. Maulida, Bu Tarsyani, Ketua Dr. Falat, Sekretaris Dr. Maulida, ya, Ketua Dr. Falat, terusnya. Ayo, sudah? Ada yang belum memberikan suaranya? Silakan kirimkan suara Anda di polling kita pada hari ini. Ya. Ketua Anton dari Pusat Tebakanilan. Oke, ya tinggal 10 detik lagi. Bapak dan Ibu, ya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya. Voting kita tutup ya. Dan Bapak dan Ibu sambil dilihat semua ya, nggak perlu dihitung ya. Bapak dan Ibu terlihat di sini ya, suara terbanyak ya. Suara terbanyak ketua adalah Bapak Dr. Muhammad Falat ya, Pak Dr. Muhammad Falat ya. Bapak di apa ya namanya, diamanatkan nih oleh teman-teman 30 orang nih untuk meminta Pak Falat untuk menjadi ketua kelas kita. Nanti Pak Falat bisa menjadi apa namanya, leader buat teman-teman ini, menjadi apa namanya, supaya teman-teman bisa menjadi seorang agen perubahan di kedepannya. Ini luar biasa nih, apa namanya, suatu apa namanya, sesuatu yang baik buat kita semua, karena kita sudah bisa memberikan suara nih teman-teman nih. Pak Falat, halo, boleh suaranya Pak Falat? Gimana Pak Falat? Bisa yang mudanya sudah ketuaan. Nggak apa-apa Pak Falat. Pak Falat hanya memberikan ini Pak, memberikan arahan nantinya buat teman-teman seperti apa, kan tugas ketua kan tidak seperti ketua di kelas itu memimpin baris berbaris ya, tapi kan di sini adalah memberikan arahan, memberikan masukan ya kan, kemudian memberikan apa namanya, saran depan bagaimana diskusi kita yang baik ya Pak Falat ya. Oke. Baik Pak Falat, nanti kan Pak Falat juga ada sekretaris yang nanti juga akan membantu kinerja Pak Falat nih ya. Ini yang terpilih sekretaris di sini Ibu Dr. Rustafia ya. Bu Dokter ya. Bapak mohon izin Pak, saya ini kan karena Zoom di rumah, saya ini ada punya anak di bawah 2 tahun Pak, jadi sering ada gangguan Pak, jadi kalau sekretaris kayaknya saya nggak bisa Pak, mohon maaf Pak. Bu Dokter Rustafia, sekretaris ini bukan harus Bu ini menghandle semua. Ya kan, ketua dan sekretaris tidak harus menghandle semua. Di sini adalah bagaimana mengatur kelas ini, nanti memberi jadwal, membuat jadwal. Ini bertugas mulai besok nih siapa yang nanti akan memimpin doa, siapa yang melakukan refleksi, siapa yang nanti akan melakukan energizer ya. Oke, boleh sih Pak. Asal jangan yang tambah lain-lain ya Pak. Harus siap dikit-dikit Pak Falat, dikit-dikit bukan begitu gitu kan. Oke Pak. Oke ya. Pak Falat ya, siap Pak. Oke, siap ya. Siap Oke, Pak. baik. Jadi nanti silakan nanti Bu Dr. Rustafia membantu Pak Dr. Falat untuk menyusun apa namanya jadwal mulai besok di siapa aja gitu kan. Ya, supaya bisa bergantian nanti sampai hari Sabtu ya Bu ya. Cuman memimpin doa, ya kan, melakukan refleksi, mungkin melakukan refleksi berdua, bertiga orang lah ya, supaya semuanya kebagian. Jadi tapi bukan 30-30-nya setiap hari Bu, dijadwal aja Bu, sampai hari Sabtu, Bu Dr. Rustafia ya. Oke ya. Nanti saya juga bantu. Siap Pak. Siap. Oke Pak. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah memenuhi atau kita sudah menetapkan struktur kelas kita, pengurus kelas kita, ya. Oke, sekarang Bapak dan Ibu, perlu yel-yel nggak kelas ini? Supaya semangat ya. Sekarang silakan Bapak dan Ibu berebut nih, ya kira-kira yel-yel yang oke nih. Kelas ini apa nih? Ya kan, supaya nanti ini yel-yel ini nanti akan disampaikan atau dipimpin oleh si yang nanti bertugas sebagai energizer, ya kan. Nanti biasanya ada fasilitator yang nanya, ini apa nih yel-yel kelas kita nih? Nah, seperti itu. Oke. Nah, saya berikan waktu Bapak dan Ibu. Ini. Oke, karena sudah pukul 10.30, nanti silakan nanti Bapak dan Ibu berdiskusi menetapkan yel-yelnya melalui WhatsApp grup ya. Ini banyak yang hebat-hebat nih. Ada Ibu Susi, ada Bu Prina, ini Dokter Fariska nih jago-jago nih kayaknya pinter-pinter nih bikin yel-yel yang unik nih.
Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Untuk BLC ini saya rasa kita cukupkan dulu ya. BLC ini akan terus berlanjut nanti secara utuh menyeluruh mulai besok pagi gitu kan, refleksi dan itu kan kita akan terus bersama-sama ya. Oke, baik, karena sudah pukul 10.30 selanjutnya saya silakan Bu Nilu. Halo, silakan Bu Nilu. Kita akan masuk materi tentang kebijakan ya, Bu Nilu ya. Apa Dr. Ferry-nya sudah ada? Screen dulu. Oke ya Bapak dan Ibu. Tetap bertahan ya, kita akan masuk materi apa namanya? Materi dasar yang pertama terkait dengan kebijakan pelayanan kesehatan dan gizi balita dalam rangka peningkatan kelangsungan hidup balita ya. Nah, ini 2 jam ke depan ini Bapak dan Ibu kita akan bersama-sama dengan Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ya. Oke, kita sambil menunggu tersambung dengan Pak Kabid ya. Bu Nilu suaranya terputus-putus. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita memasuki materi selanjutnya ya tentang kebijakan pelayanan kesehatan dan gizi balita dalam rangka peningkatan kelangsungan hidup balita yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Pak Dr. Ferry Iriawan MPH untuk bisa menyampaikan materi ini. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Ya. Pak Uri, apa kabar? Ya, baik, Pak. Dokter Dika sehat ya. Ya, ini Pak, kita ada 30 orang peserta pelatihan ini yang angkatan kedua nih dari Barito Utara, teman-teman Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur dan Kota Palangkaraya nih, Dok. Ya. Nah, di sini Pak Dokter akan menyampaikan tentang kebijakan pelayanan kesehatan dan gizi balita dalam rangka peningkatan kelangsungan hidup balita. Silakan, Pak Ferry, kami persilakan. Ya. Selamat pagi, salam sehat bagi semuanya atas kehadirannya hari ini pada angkatan kedua tadi 3 kabupaten di Barito ya, dan juga Kota Palangkaraya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, ini hari pertama sampai 2 minggu ke depan. Nanti kita akan ketemu di Kota Palangkaraya kalau nanti pada saat offline-nya nanti. Mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih juga MOT kita Pak Uri yang sudah memandu kegiatan pelatihan ini. Kami sampaikan bahwa ini kebijakan pelayanan kesehatan gizi dan balita dalam rangka peningkatan kelangsungan hidup. Teman-teman sekalian di Puskesmas sebagai ujung tombak kami pelayanan kesehatan nantinya ke depan akan terjadi transformasi pelayanan kesehatan. Jadi nanti di puskesmas nanti itu berdasarkan siklus kehidupan. Jadi pelayanan puskesmas kalau selama ini kita berdasarkan poli-poli yang ada, nanti mulai tahun 2023 nanti kita masuk ke eranya transformasi kesehatan. Jadi nanti pelayanan kesehatan itu ada melaksanakan 4 klaster, di mana klaster pertama adalah manajemen puskesmas, klaster kedua adalah klasternya
ibu, anak, dan remaja. Ibu, anak, dan remaja klaster kedua. Klaster ketiga nanti adalah usia produktif dan lansia. Sedangkan klaster keempat terkait dengan surveillance, ya, terkait dengan PTM dan penyakit menular. Jadi nanti kita akan memasuki 4 klaster, nanti akan kita menunggu juknisnya ya ke depan. Jadi teman-teman akan melaksanakan itu. Nanti pasti terjadi perubahan di puskesmas teman-teman yang ada, pelayanan berdasarkan siklus kehidupan tadi. Ya, klaster 1 manajemen, klaster 2 ibu hamil, bayi, anak, dan remaja. Klaster ketiga adalah usia produktif dan lansia. Klaster keempat adalah terkait dengan surveillance, terkait surveillance-nya terkait dengan PTM dan penyakit menular. Itu terus juga nanti akan terjadi transformasi di puskesmas, di mana Pustu dan Polides dan Puskesdes akan berubah fungsi menjadi Posyandu Prima. Ya, jadi Posyandu Prima, di mana Posyandu Prima artinya adalah LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Jadi nanti pembiayaannya sharing antara Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini adalah dengan Kementerian Desa. Jadi nanti akan seperti itu. Posyandu, setiap desa diharapkan memiliki Posyandu Prima. Ya, jadi nanti akan terjadi perubahan. Polindes, Puskesdes, dan Pustu akan berubah nama menjadi Posyandu Prima. Seperti itu. Nanti kita sambil menunggu juknisnya, tidak bisa saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan informasi saja bahwa kita akan terjadi perubahan terkait dengan transformasi kesehatan. Nanti teman-teman akan mengikutinya. Kita menunggu juknisnya. Mudah-mudahan nanti ada percontohan. Kami akan menunjuk 1 atau 2 puskesmas sebagai penunjukan uji coba di awal tahun. Baik ke sana juga terjadi perubahan-perubahan. Kita menghadapi era transformasi kesehatan di mana bahwa kita bekerja tidak bisa sendiri-sendiri, kita harus bekerja bersama-sama secara terintegrasi, maka muncullah pelatihan-pelatihan yang sifatnya meningkatkan kemampuan kapasitas daripada teman-teman di pelayanan, di mana beberapa kegiatan itu dilakukan secara terintegrasi. Salah satunya ini, hari ini kita adalah pertemuan di mana teman-teman dari Gizi dan Kesga itu bersama-sama melaksanakan pelatihan MTBS, ya, MTBS yang dipadukan dengan gizi kurang, ya, gizi buruknya. Nanti ada lagi pertemuan terkait dengan ANC dan USG. Jadi nanti diharapkan bahwa puskesmas itu benar-benar langsung berada di tengah-tengah masyarakat. Makanya nanti di setiap desa akan dibangun Posyandu Prima. Di sana ada petugas kesehatan, pelaksananya seperti kegiatan di Pustu selama ini, ya. Kemudian ditambahkan dengan kader. Jadi nanti kadernya akan melaksanakan kunjungan rumah. Baik. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah di mana teman-teman dalam hal ini yang mengikuti pelatihan mampu nantinya memahami kebijakan pelayanan kesehatan dan gizi dalam rangka meningkatkan kelangsungan hidup balita. Ini beberapa indikator hasil belajar bagaimana mengetahui hukum kesehatan anak, mengetahui kondisi bagaimana status gizi buruk, angka kematian bayi dan balita, menjelaskan penyebabnya, menjelaskan dampaknya, menjelaskan peran MTBS dan tata laksana gizi buruk dalam menurunkan gizi, angka kematian bayi dan balita. Terus juga standar operasional prosedur dan alur pelayanan pada pelaksanaan gizi balita ini dilaksanakan dengan baik. Tadi saya bilang bahwa disampaikan nanti di puskesmas akan mengikuti siklus kehidupan. Dulu pinjam aku, minta aku. Maaf ya, agak batuk. Teman-teman, saya lanjut lagi. Ini dasar hukumnya ya, sesuai dengan tadi. Kemudian strategi SOTB, alur ya, tata laksana guru pada balita. Jadi nanti pelayanan di puskesmas turun sampai ke Posyandu Prima. Ya, nanti
Jadi teman-teman saya sampaikan bahwa posyandu biasa ya, posyandu biasa tuh, maaf saya ngambil minum ya. Posyandu biasa itu ada di tingkat dusun. Jadi nanti kita tingkatannya berjenjang, di tingkat dusun itu adalah posyandu. Ya, di tingkat dusun RT RW. Kemudian naik di tingkat desa kelurahan itu ada yang namanya posyandu prima. Jadi Poskesdes, Pustu, Polindes itu berubah nama dengan posyandu prima. Di sana ada tenaga kesehatan, ada 2 kader minimal. Ya, jadi nanti posyandu prima ini akan melakukan integrasi posyandu-posyandu yang ada di bawahnya. Nanti ada kunjungan rumah oleh kader-kader di posyandu prima dan posyandu yang ada di tingkat dusun dan RT RW. Nah, ini nanti akan pasarannya akan kita sampaikan selanjutnya. Tapi dalam hal ini kita akan mempersiapkan ke sana di mana kita mencapai pelayanan itu berada di tengah-tengah masyarakat. Ini tentunya nanti status output yang kita hasilkan adalah AKI AKB-nya turun, ya, gizi buruk pada balita bisa ditangani, ya, termasuk stunting, wasting, dan tentunya juga obes, ya, walaupun itu gizi lebih. Baik, ini undang-undangnya sudah ada, sudah lengkap. Silakan teman-teman nanti bahannya lihat sendiri, ya, dari Undang-Undang Nomor 17, Nomor 35, Nomor 2 tentang SPM. Jadi bagaimana kita terkait dengan STM ini harus standar minimal itu harus ditangani. Mana tugas wewenangnya daerah, bagaimana standar itu harus bisa dicapai. Nomor 3 terkait dengan ASI eksklusif, ini juga menjadi sangat penting, ya. Terus juga tentang kesehatan reproduksi, Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 72 tentang penurunan stunting, ya. Perpres Nomor 18 tentang RPJMN kita 2020 sampai 2024, ya. Kalau terus rensanya memang tidak berubah, ya, yang berubah itu adalah indikator kinerja. Kalau rensa kita sampai 2024 ini tetap, ya, jadi pelaksanaan indikator tetap sampai 2024 sesuai rensa. Terus tentang Permenkes Nomor 9 bagaimana susu formula bayi dan produk bayi lainnya ini juga diatur dalam Permenkes Nomor 39, Permenkes Nomor 25 tahun 2014 ada tentang upaya kesehatan anak, dan terkait dengan JKN di Permenkes Nomor 28 tahun 2014. Ini adalah beberapa dasar hukum terkait dengan kesehatan anak. Juga masih banyak Permenkes Nomor 41 tentang pedoman gizi seimbang, Nomor 66 tentang pemantauan pertumbuhan dan gangguan tumbuh kembang, Permenkes Nomor 8 tentang standar tablet tambah darah bagi wanita usus subur dan hamil, Permenkes Nomor 21 tentang kapsul vitamin A, Permenkes Nomor 51 tentang standar teknis pemenuhan mutu dasar pelayanan dan SPM bidang kesehatan, ya. Terus peraturan Menkes Nomor 29 tentang penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit, Nomor 43 tentang puskesmas. Nanti akan terjadi perubahan, kita tunggu perpresnya, ya. Kemudian Permenkes Nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak, dan Nomor 25 tentang tata kerja Kementerian Kesehatan. Ini berapa peraturan yang bisa kita sampaikan terkait dengan pelayanan kesehatan anak. Kalau kita melihat kondisi bagaimana status kesehatan anak, bayi dan balita dari waktu ke waktu, ya, berapa tahun sekarang kita sebenarnya terjadi penurunan dari sejak 2018, 2019 dan 2020. Namun di 2021 terjadi tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup drastis, teman-teman semua. Dan ini juga sebenarnya tidak hanya di Kalimantan Tengah saja, di beberapa provinsi di Indonesia hampir semuanya terjadi kenaikan. Mungkin ini akibat terjadinya pandemi, banyak terjadi angka kematian ibu karena pada saat pandemi akses ke pelayanan kesehatan itu cukup sulit, ya, dengan status yang ada, dan juga posyandu misalnya belum bisa berjalan, dan juga kondisi yang ada banyak, bahkan angka kematian ibu, angka dari AKI yang ada itu lebih dari 30%-nya adalah akibat kena COVID. Jadi banyak juga ibu, ya, dan anak-anak yang meninggal akibat COVID. Ini yang meningkatkan AKI AKB cukup tinggi pada tahun 2020 dan 2021.
mudah-mudahan 2022 ini pandemi sudah berangsur-angsur membaik ya, walaupun sudah ada peningkatan COVID lagi dengan varian baru, tapi nanti saya pikir bahwa itu tidak terlalu berat ya, mudah-mudahan angka kematiannya tidak seperti Delta ya, karena Delta itu cukup tinggi. Dan ini kita harapkan tidak, angka kematiannya tidak terlalu tinggi, karena itu sangat berpengaruh juga dengan ibu hamil dan bayi dan anak-anak. Karena status kematian juga cukup tinggi pada ibu hamil, bayi dan anak-anak pada saat COVID kemarin. Nah, 2022 kemarin kita lihat masih rendah dari 2021. Harapannya ini bisa bertahan di akhir tahun nanti. Silakan teman-teman untuk mengupdate data kasus angka kematian ibu bayi balitanya di Komdat ya, untuk semoga pelaporannya bisa benar-benar optimal ya, karena tadi sudah disampaikan Pak Kadis, kalau pelaporan tidak optimal tentu kita juga dianggap tidak bekerja, tentu kita tidak bisa menganalisis kenapa data itu menjadi sangat penting, karena data itu menjadi bagian pada saat kita melakukan evaluasi, kita melakukan analisis apa permasalahannya ya, apa penyebab angka kematiannya, bisa dilakukan dengan AMP misalnya, dan kita bisa menemukan penyebabnya, apa kondisinya seperti apa, dan itu kita bisa menentukan kebijakan yang diambil di berikutnya. Kalau kita lihat di sini ya, angka kematian bayi ya, paling banyak adalah kematian bayi itu pada saat neonatus ya. Pada saat 28 hari pertama kehidupan itu di sini kalau kita lihat 49,6%. Ya, kalau kita lihat 49,6%, di sini 2012 SDK 2017 turun ya. Kita harapkan nanti targetnya di Indonesia 16, kalau angka kematian bayi dan balita adalah per 1000 ya. Targetnya di 2024 itu adalah 16 per 1000. Kalau nggak salah di Kalteng itu sudah ada di angka 10 apa 11 ya. Kita sudah di bawah angka nasional, targetnya 2024. Mohon dipertahankan teman-teman, dan juga saya berharap data itu adalah bukan hanya data kuantitas saja, tapi kualitasnya. Artinya apa? Tidak ada yang tidak terdata angka kematian bayinya yang kita laporkan ke Komdatnya. Karena kalau yang dilaporkan ini kita memang di bawah angka target nasional, kita sudah di angka kalau nggak salah 11 apa 6 ya. Kalau nggak salah kita jauh di bawah angka nasional, tapi mudah-mudahan tidak ada atau kecil sekali data yang tidak masuk dalam data yang kita laporkan di Komdat tersebut. Kemudian di kematian balita juga kita masih di bawah targetnya, target SDGs itu malah sampai 25 per 1000 di 2030. Kita jauh di bawah itu. Ya, kita sudah berupaya dengan kuantitas pendataan pelaporan dari teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Mohon datanya, validasinya ya lebih cepat lagi, dan juga pengumpulan datanya dilaporkan ke Komdatnya benar dan tepat, sehingga kita bisa menghitung angka kematian yang ada pada Kalimantan Tengah, sehingga bagaimana kita mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya. Dan kalau kita lihat penyebab kematian bayi dan balita, paling banyak kematian bayi adalah akibat dari perinatal period ya. Di sini kalau kita lihat 55%-nya adalah akibat dari kondisi perinatal. Jadi penyebab kematian bayi paling banyak terutama di neonatus pada usia di 28 hari, ya ini sangat pengaruh juga ya, di mana 28 hari ini masih pengaruh daripada siklus pada saat intrauterin, artinya pada saat di dalam kandungan ibu, karena ini sangat mempengaruhi. Jadi nutrisi si ibu itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kondisi bayi, hingga pada saat dia lahir dia sudah bisa beradaptasi harusnya dengan baik. Dan ini kita lihat 28 hari pertama banyak sekali, dan ini juga pengaruh sekali ya, makanya KN1 sampai KN3, KN4-nya itu harus, KN3-nya itu harus benar-benar dilaksanakan pada kondisi dia kunjungan itu, kita bisa mengetahui permasalahan neonatus pada saat setelah melahirkan. Dan ini makanya paling banyak adalah angka kematiannya akibat perinatal period, artinya kondisi-kondisi perinatal. Paling banyak itu adalah akibat misalnya berat badan lahir rendah ya. Jadi paling banyak kematian angka bayi dan neonatus itu berat badan lahir rendah, ini akan sangat berat BBL, prematur ya, itu akan sangat kelainan-kelainan kongenital ya pada saat bayi dilahirkan, ini akan tentunya mengganggu adaptasi bayi
pada saat dia setelah dilahirkan. Dan baru selanjutnya adalah akibat infeksi. Ya, jadi lebih banyak pada angka kematian bayi adalah akibat perinatal sejak dalam kandungan. Ini pengaruh banget dengan nutrisi tadi, ya, nutrisi, kondisi si ibu, zat-zat makanan yang masuk kepada ibu dan sampai ke janin, dan juga dipengaruhi, makanya akan mempengaruhi BBLR misalnya, ya kalau ibunya akibat perdarahannya ya, tapi kalau bayi neonatus adalah akibat berat badan lahir rendah, prematur atau penyakit kongenital yang ada sejak dalam kandungan. Kemudian dilanjutkan setelah itu adalah infeksi. 8,1% angka kematian bayi neonatus adalah untuk tahap berikutnya adalah akibat infeksi, pneumonia, diare dan lain. Dan kalau kita bandingkan dengan penyebab kematian balita dan anak-anak, karena kalau balita dan anak-anak tadi masih ada pengaruh perinatalnya ya, tapi tidak sebesar pada kematian bayi. Ini juga pengaruh masih dengan gizi yang diterima oleh anak-anak sejak dalam kandungan, terjadinya malformasi atau deformasi ya, ini terkait dengan kongenital ya, terkait dengan abnormalitas. Kemudian selanjutnya lebih banyak ya, banyak juga pada pneumonia. Dan kalau kita lihat baru selanjutnya adalah yang lain-lain seperti sepsis, meningitis dan lain-lain. Terus kalau kita lihat bagaimana kondisi status gizi buruk, angka kematian bayi dan balita. Kalau kita lihat di sini adalah angka kondisi gizi kita di Indonesia ini, kita tadi disampaikan oleh Pak Kadis, kita mengalami permasalahan adalah triple burden. Di satu sisi adalah gizinya kurang, mengakibatkan itu stunting atau anak yang disebut terpengaruh dengan tinggi badan beserta dengan kecerdasannya, ataupun wasting, kurusnya. Tapi di sisi lain adalah anak-anak kita juga ternyata obes. Ya, saya terima kasih kepada teman-teman semua di daerah yang langsung melakukan survei penanganan gizi, ya baik itu melalui posyandunya maupun kunjungan-kunjungan langsung ke rumahnya, melalui pendekatan-pendekatan keluarganya, sehingga angka stunting kita sudah cukup bagus termasuk wastingnya ya teman-teman. Dulu kita ada di angka 6 besar, kita menjadi prioritas nasional karena angka kita ada di atas 34%, artinya sangat tinggi ya. Dan pada saat di SSGI tahun ya survei gizi di tahun 2021 kita turun menjadi 27%, walaupun kita masih di angka nasional di 24,4%. Kita ada di 27,4% kita, tapi itu sudah cukup turun dengan cukup baik, sehingga kita keluar dari zona merah, dari prioritas di tingkat nasional, kita masuk ke urutan 12 yang rendah ya, 14, urutan ke-14, sedangkan skala prioritas itu adalah urutan ke-12. Terima kasih, mudah-mudahan nanti hasil SSGI di tahun 2022 ini cukup bagus, kita bisa lebih meningkat lagi, keluar dari ranking 14 terburuk ya di stuntingnya ya. Ini stunting targetnya 14% ya, 14% di 2024, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Walaupun target kita di provinsi adalah 15%. Tadi disampaikan Pak Kadis, standar WHO itu sebenarnya adalah di bawah 20%, tapi standarnya Indonesia adalah di bawah 14%. Termasuk di wasting ini 70%, kita ada di sekitar 10%. Jadi kita 14%, mudah-mudahan nanti di 2024 bisa sampai 7%. Ini untuk wasting. Dan kalau kita lihat saat pandemi juga tadi kami sampaikan banyak terjadi permasalahan, baik itu permasalahan angka kematian, permasalahan gizi, bahkan gizi juga bermasalah ya. Kenapa? Kalau kita melihat jumlah anak yang wasting meningkat ya, harusnya sehingga di tahun-tahun pertama COVID itu akan berpengaruh sekali, karena pada saat pandemi adalah juga permasalahan dengan kondisi ekonomi dan permasalahan makanan yang gizinya bisa terpenuhi kepada si anak. Kalau kita lihat tadi banyak pengaruhnya pekerja formal dirumahkan, ini terkait dengan ekonomi. Ekonomi akan mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama makanan, ya, mempengaruhi gajinya, berdampak kepada kehidupan sehari-harinya dalam pemenuhan kalori dan protein kepada anaknya. Dan juga angka-angka status kesehatan pada anak itu juga banyak masalah. Tadi angka kematian juga cukup tinggi,
tinggi pada bayi dan balita, termasuk angka perkawinan usia dini juga meningkat juga pada saat pandemi kemarin ya, karena masih banyak sektor-sektor yang lain yang menyebabkan masyarakat kita lebih banyak berada di rumah. Baik, saya lanjut. Ini masalah wasting kita ya, terjadi penurunan walaupun cukup lambat, tapi permasalahannya kita targetnya tadi di 7% di 2024, mudah-mudahan ini bisa dipengaruhi. Dan harapan kita wasting bisa cepat tertangani, di mana tadi kami sampaikan bahwa posyandu sudah ada di tengah masyarakat. Tolong tingkatkan teman-teman pelayanan kunjungan di luar, kegiatan di luar kegiatan, baik itu langsung datang ke sekolah ya, melalui penjaringan, melalui UKS, maupun kegiatan-kegiatan yang ada di luar puskesmas, ya di luar gedung, baik itu kegiatan posyandu remajanya, maupun posyandu lansianya, maupun UKK-nya. Jadi kegiatan-kegiatan posyandu ini bisa langsung turun ke masyarakat, bagaimana di sana kita bisa hadapi, bisa sampaikan kepada penanganan masalah-masalah gizi yang ada di masyarakat. Di posyandu juga kan teman-teman juga akan membagi seperti buku KIA menjadi sangat penting. Di situ adalah media edukasi dan juga raport untuk melihat kondisi kesehatan anak-anak balita yang ada. Baik, jadi posyandu kami harapkan bisa ditingkatkan lebih lanjut dan bisa ditingkatkan lebih banyak lagi, apalagi nanti dengan transformasi kesehatan yang akan ada. Kalau kita melihat penyebab kematian akibat gizi buruk, kematian bayi dan balita ini juga cukup mempengaruhi, di mana kalau kita melihat di sini pemantauan pertumbuhan ini perlu perkembangan balita secara rutin ya, sebagaimana SPM. Jadi jika ditemukan indikasi gagal tumbuh, maka teman-teman harus segera merujuk ke pelayanan kesehatan untuk dilakukan konfirmasi status gizi dan intervensi lebih lanjut. Jadi ini kedatangan di posyandu itu menjadi sangat penting, ya, menjadi sangat penting. Tadi kami sampaikan di sana sudah lengkap, termasuk pemantauan pertumbuhan, penimbangan balita, ya termasuk pemberian suplemen nutrisi. Sekarang kita sudah mengusahakan pemberian makanan lokal menjadi budaya, sehingga nanti di posyandu tidak hanya turun pada pemberian makanannya, bukan hanya selama ini hanya memberikan kacang hijau habis itu selesai. Bagaimana kita masyarakat ibu bisa mengolah makanan sehat dan bergizi ya, dengan menu-menu lokal yang ada sederhana, tapi bisa diolah menjadi makanan yang menambah nutrisi kepada si anak, sehingga pertumbuhannya terpacu dengan baik ya. Dan tadi sudah disampaikan bahwa teman-teman buku KIA itu sudah cukup bagus ya, cukup KIA sudah melihat mencakup bagaimana tumbuh kembang anak, bagaimana kondisi-kondisi yang ada, sehingga kita bisa melakukan intervensi kepada balita-balita yang datang berkunjung baik ke posyandu maupun ke pasienkes yang ada. Termasuk kalau tidak ada, termasuk ke kunjungan rumahnya. Jadi buku KIA kan itu dipegang oleh teman-teman keluarga ibu yang punya balita. Dan di situ juga ada sarana-sarana media, bagaimana persiapan-persiapan untuk, bahkan sekarang sudah di buku KIA sudah ada persiapan untuk ibu pada saat bagaimana menjaga pertumbuhan tumbuh kembang anak dengan bagus, edukasi pemberian makanan dan lain sudah cukup di sana. Jadi itu juga bagian dari bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Baik, saya lanjut. Ini penyebab langsungnya, ini masalah penyebab lainnya adalah masalah gizi. Jadi sangat penting kekurangan gizi ya, bagaimana terus juga di satu sisi lain adalah kelebihan gizi. Jadi ini menjadi sangat penting, di mana gizi yang masuk dan energi yang dikeluarkan itu adalah cukup seimbang ya. Dan ini harus kita pengaruhi sehingga nanti teman-teman di masyarakat faktor penyebab kekurangan gizi ini bisa kita selesaikan ya. Pola asuh, pola makan, dan lingkungan. Pola asuh dan pola makan ini sangat mempengaruhi. Jadi masalah gizi bukan hanya dari pola makan yang salah, tapi pola asuh yang salah juga akan sangat mempengaruhi. Ini teman-teman sudah tata laksana gizi ini sudah masuk dalam materi-materi selanjutnya yang akan teman-teman laksanakan selama lebih dari 1 minggu ke depan. Terus ini
Ini berdasarkan klasifikasi WHO bahwa balita gizi kurang adalah balita dengan indeks berat badan per panjang badan atau BB per tinggi badan antara -3 sampai kurang dari -3 ya. Atau dengan pengukuran lila berada di antara 11,5 cm sampai kurang dari 12,5. Jadi 11 sampai ini usia pada 6 bulan sampai usia 2 tahun. Sampai usia 9 bulan ya, sampai 5 tahun. Kemudian balita gizi buruk adalah balita dengan indeks BB per PB atau BB per TB kurang dari antara 11 kurang dari -3, pengukuran lilanya ya kurang dari 11,5. Jadi kalau indeks BB per TB-nya adalah kurang dari -3 dan pengukuran lilanya kurang dari 1,5, ini sudah disebut dengan gizi buruk. Dan ini kondisi-kondisi yang bisa kita lihat di mana terjadi udem bilateral, ya bengkak di sekitar bilateral, ya dan apabila ditekan, ya kalau kita lihat di kulit-kulitnya, misalnya di lengannya, di kakinya, ya kalau kita pencet, ya maka piting atau tidak kembali setelah ditekan. Makanya ini akan merupakan indikasi bahwa balita tersebut terdiagnosa memiliki masalah dengan gizi buruk. Ya, kalau -3 BB per TB-nya dan lilanya kurang dari 11,5. Kalau antara 11,5 sampai 12,5 adalah gizi kurang. -2 sampai -3 itu adalah gizi kurang. Baik, saya lanjut. Ini kendala dalam pelayanan kesehatan tadi, ya. Saya sampaikan bahwa buku KIA itu menjadi sangat penting, ya. Ini menjaga selain tadi melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang bayi dan balita, tapi di satu sisi pemanfaatan buku KIA ini menjadi sangat penting ya. Ini sarana edukasi bagi orang tua ya. Orang tua bisa melihat di sana bagaimana cara edukasi, bagaimana tata laksana misalnya pada penyakit ISPA, pada penyakit diare, bagaimana untuk meningkatkan tumbuh kembang anak dengan bagus, itu sudah terlihat di buku KIA. Dan juga buku KIA menjadi pedoman bagi petugas-petugas di kesehatan ya untuk memberikan edukasi kepada keluarga atau si ibu atau keluarga pendamping daripada si anak, si balita. Ini kalau kita lihat di sini, ini pengisian buku KIA, di sana sudah terlihat bagaimana tata laksana balita sakit. Ya, di dalam buku KIA sudah ada tata laksana balita sakit, terus dilihat bagaimana pemantauan tumbuh dan kembang si balita dan juga riwayat imunisasi. Ya, ini harapan kita, tolong teman-teman ini juga menjadi menjadi indikasi acuan daripada teman-teman semua bagaimana meningkatkan capaian-capaian yang ada ini sehingga data-data kita, capaian kita bisa dilihat situ. Kalau memang itu belum terpenuhi, misalnya kunjungannya tidak memadai, silakan teman-teman bisa datang melakukan kunjungan rumah. Ya, bisa melalui PISPK, bisa melalui kadernya. Ya, makanya nanti di transformasi nanti di puskesmas, di posyandu primer itu ada kader, ya teman-teman puskesmas bersama kami membina posyandu-posyandu yang ada di tingkat dusun, desa, RT dan RW untuk turun ke masyarakat sehingga capaian-capaian termasuk pengisian buku KIA ini bisa terpenuhi. Jadi di PS-nya bisa dilakukan dengan kunjungan rumah. Kemudian standar pelayanan bayi sakit di puskesmas melalui MTBS ya. Ini tingkat kepatuhannya masih rendah teman-teman, tolong. Makanya ini upaya kita adalah untuk meningkatkan kapasitas dengan pelatihan ini. Semoga nanti setelah teman-teman mengikuti pelatihan ini, nanti ya standar pelayanan ini tingkat kepatuhannya bisa tercapai lebih bagus lagi di puskesmas teman-teman semua. Terus pelayanan kunjungan neonatal ya, kita harapkan kunjungan neonatal KN 1 sampai KN 3-nya ya, KN 4-nya itu bisa cukup bisa terpenuhi. Ini kalau kita lihat ini kunjungan neonatal lengkap ini hanya 43,5%, harusnya 100% ya. Bagaimana artinya KN 1, KN 2 terutama di KN 1, KN 2, KN 1 itu kan paling sampai 2 hari ya. Makanya harapan kita sebenarnya begitu terjadi persalinan partus, itu 2 hari tidak boleh pulang dulu di tempat prakteknya persalinan. Makanya kalau kurang dari 3 hari ya kalau nggak salah, kurang dari 2 hari
BPJS tidak akan membayarkan persalinan, itu persyaratannya. Kita mengharapkan setidaknya sudah melewati KN1. Nanti banyak yang dilaksanakan di sana. Apakah pemeriksaan SHK, ya, melakukan pengisian kohort ibu dan bayi, ya, terkait standar imunisasinya, itu udah bisa dilaksanakan di sana dan bisa terpenuhi lebih lengkap. Kemudian pelayanan intensif di rumah sakit, ya, di PICU dan NICU, tentunya kita harapkan pelayanan intensif di rumah sakit ini, kalau pelayanan promotif preventif kita akan baik itu di puskesmas sampai di tingkat Yankes primer di puskesmas cukup bagus, maka yang dirujuk ke rumah sakit itu akan semakin kecil. Tentunya harapan kita ruang PICU dan NICU ini menjadi rendah, yang dimana kita mengupayakan kuratifnya akan lebih sedikit. Ini kendalanya dalam pelaksanaan kesehatan, ya, banyak Bapak Ibu keluarga yang belum memanfaatkan digital informasi. Ini kita sudah masuk eranya digital dengan kondisi yang ada pandemi seperti ini. Jadi masyarakat sudah mulai melek dengan faktor digital informasi yang ada, sehingga informasi bisa didapatkan langsung melalui media-media yang ada, termasuk juga komunikasi antara teman-teman di pelayanan kadar langsung kepada peserta pasiennya, dalam hal ini adalah ibu dan balita. Pelayanan kesehatan balita ini terganggu dikarenakan karena overload beban petugas kesehatan. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan dengan pandemi berkurang, overload tenaga kesehatan ini juga bisa teratasi, karena teman-teman selain melakukan kegiatan-kegiatan rutin, tapi teman-teman ditugaskan juga menjadi vaksinator dan cukup menyita teman-teman, karena kita mengejar sekali di situ. Ditambah lagi banyak ibu balita yang tadi saya bilang kena akibat COVID, sehingga mempengaruhi kondisinya. Bagaimana kita menangani pasien di mana saat itu ibu hamil dan balita, tapi dalam kondisi adalah misalnya terkena COVID. Dan ini kita harus lengkap, selain menjaga si pasien, termasuk juga menjaga diri kita sendiri melalui APD yang ada. Dan ini belum terintegrasi, implementasi pelayanan kesehatan. Tadi saya sampaikan, nanti akan terjadi perubahan transformasi kesehatan di mana pelayanan berdasarkan siklus kehidupan melalui 4 klaster. Jadi poli-poli yang ada nanti akan kita lakukan modifikasi perubahan sesuai dengan kondisi nanti di Juknis selanjutnya. Dan masih terbatas puskesmas yang melaksanakan inovasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan balita dan jadi tadi kami sampaikan, jadi tolong puskesmas melakukan inovasi-inovasi, baik itu pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun pelayanan kesehatan di luar gedungnya. Silakan teman-teman melakukan info. Tadi saya sampaikan berdasarkan transformasi kesehatan dan inovasi yang ada, kami harapkan ya nanti di 2023 teman-teman juga informasi transformasi layanan kesehatan diharapkan adalah teman-teman sudah blood ya. Jadi puskesmas yang ada kita arahkan adalah menjadi BLUD. Jadi siap-siap teman-teman di puskesmas, sampaikan dengan pimpinannya yang belum BLUD akan kita kejar di 2023 nanti, targetnya di 2024 sudah semua puskesmas BLUD. Cukup waktu itu targetnya nasional ya. Teman-teman akan beberapa banyak kemudahan yang BLUD, jadi tolong teman-teman siapkan puskesmasnya bisa BLUD. Karena BLUD itu lebih fleksibel. Bagaimana misalnya contohnya apabila BHP habis itu bisa cepat dibeli ya, termasuk kalau BLUD itu teman-teman bisa mengangkat tenaga kontrak itu misalnya seperti itu. Jadi BLUD itu berbeda dengan aturan yang ada tapi itu diperbolehkan. Silakan teman-teman sudah menyiapkan diri karena di transformasi kesehatan di 2023 ke depan diharapkan puskesmas akan masuk ke BLUD. Dan targetnya di 2024 bisa terselesaikan semua puskesmas BLUD. Ini dampak gizi buruk juga ya, gambaran interaksi gizi pada janin, di mana tadi kami sampaikan bahwa angka kematian bayi dan neonatis itu lebih banyak pengaruhnya pada nutrisi saat dalam kandungan si ibu. Karena ini melalui plasentanya makanan akan masuk, makanan yang nutrisi yang masuk dari si ibu akan langsung ke janin. Jadi akan sangat mempengaruhi gizi janin. Tentu juga di situ dengan faktor pengaruh genetik ya.
genetik ini sebenarnya tidak cukup banyak, teman-teman. Ya, genetik ini cuma 5-10%. Namun gizi ini termasuk perilaku ya, perilaku pada perilaku orang tua si ibu pada saat usia janin dalam kandungan sampai 1000 HPK itu pengaruh sekali. Bagaimana pola asuh pemberian makanan pada bayi itu sangat mempengaruhi, ditambah dengan genetik ya, dan lingkungan yang baik. Karena anak-anak yang lingkungannya tidak baik, tidak sehat, tentu akan mengalami infeksi yang sering. Misalnya akan menjadi sakit yang sering, tentu akan mengganggu pertumbuhan kembangnya. Ya, tumbuh kembangnya akan terganggu. Tapi tadi paling besar adalah pada gizi ini menjadi sangat penting, genetik itu 5-10%. Ya, tadi saya sampaikan misalnya genetiknya pendek ya. Genetiknya pendek itu kalau gizi bisa dipengaruhi, sedangkan gizi dan lingkungan, faktor pengaruh gizi dan faktor pengaruh lingkungan, artinya apa? Gizi nutrisi yang bagus sejak dia di dalam kandungan sampai usia 2 tahun sampai bahkan 5 tahun, ditambah dengan kondisi lingkungannya yang sehat, anak tidak sering sakit, maka genetik itu bisa dipengaruhi. Karena itu hanya 50%, 70%-nya akan dipengaruhi dengan gizi dan lingkungan. Itu jangka pendek tadi perkembangan otak, di mana otak tidak akan tumbuh permanen sampai usia 5 tahun. Setelah usia 5 tahun, otak sudah permanen, tidak bisa, volume otak dan jius-jius otak tidak bisa berkembang dengan bagus, sehingga kecerdasan akibat perkembangan otak itu tidak bisa kita pengaruhi lagi. Tapi kalau pertumbuhan otot tulang, ini masih bisa dipengaruhi Bapak teman-teman semua. Karena pada saat setelah usia 5 tahun, anak yang tadinya misalnya berat badan lahirnya rendah, anak yang pendek dengan olahraga yang cukup dan makanan yang cukup, tapi intervensinya setelah 5 tahun, yaitu tadi pertumbuhan otot dan tulangnya dia bisa bertambah tinggi, bertambah besar, ya, walaupun tadinya berat badan lahirnya rendah atau bayinya prematur, ya, tapi tadi perkembangan otaknya tidak bisa terpenuhi lagi karena sudah permanen. Makanya perkembangan otak itu dipengaruhi sebelum usia 5 tahun. Setelah 5 tahun permanen, tapi pertumbuhan otot dan tulang bisa dipengaruhi dengan faktor nutrisi dan olahraga yang cukup bagus. Jadi jangka panjang adalah perkembangan otak ini, ditambah selain tadi perkembangan otaknya, kita hanya menambahkan kapasitas melalui edukasi-edukasi yang ada dan bagaimana peningkatan kognitifnya. Untuk pertumbuhan otak ini sangat dipengaruhi dengan imunitas, ini sangat berpengaruh dengan metabolisme, makanan-makanan yang ada, makanya kita apabila tidak tangani dengan baik, anak-anak stunting tidak dilaksanakan dengan baik, intervensi sebelum 5 tahun, maka makanan yang tidak cukup bagus akan mempengaruhi penyakit-penyakit PTM di usia dewasanya. Ini peran MTBS dalam tata laksana gizi buruk, menurunkan gizi buruk dan angka kematian bayi dan balita. Kalau kita lihat perkembangannya, ini sudah tahun 1997, namun standar pelayanan ini di FKTP sudah ada, kita lakukan intervensi efektif dan cost efektif, dan kita lihat MTBS ini juga menurunkan angka kematian bila dilakukan secara benar dan luas. MTBS merupakan pendekatan pelayanan balita sakit yang komprehensif dan terintegrasi terhadap penyebab utama kematian yang banyak dijumpai. Tadi saya sampaikan kalau anak-anak itu banyak adalah akibat lingkungan. Makanya penyakitnya adalah pneumonia, diare, campak, dan malaria, atau kombinasi-kombinasi penyakit tersebut. Ini juga dilatarkangi oleh gizi kurang atau gizi buruk. Jadi penyakit-penyakit ini akan akan lebih berat lagi apabila di riwayat sebelumnya gizi kurang dan gizi buruk ini masih tidak bisa ditangani. Jadi kalau kita lihat ada korelasi negatif antara persentif puskesmas melaksanakan FTBS dengan kematian bayi. Artinya apabila tidak dilaksanakan MTBS-nya dengan baik dan benar, maka persentase puskesmasnya akan tinggi. Tapi kalau dilakukan dengan baik dan benar, maka melaksanakannya, maka kematian bayinya akan rendah. Jadi kita harapkan dengan pelatihan yang ada, teman-teman bisa melaksanakan MTBS ini dengan baik, benar, luas ya, sehingga angka kematian bayi ini akan rendah. Ini tujuannya menurunkan angka kematian, kesakitan, bahkan kecacatan yang terkait dengan penyebab utama penyakit pada balita.
ya, melalui kualitas pelayanan di unit rawat jalan, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di unit rawat jalan. Tadi saya sampaikan nanti di klasternya masuk klaster 2, klaster ibu, bayi, dan anak. Kemudian memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan kesehatan balita. Penerapan MTBS ini ada 3 komponen, keterampilannya ditingkatkan, teman-teman hari ini dilatih melalui pelatihan hari ini terintegrasi, meningkatkan dukungan sistem kesehatannya, ya tadi makanya penanganan akan berdasarkan klaster, ya teman-teman di sana akan klaster, begitu kita melihat ada kondisi pasien sakitnya apa, kita lakukan penanganan, kita lakukan rujukan, termasuk edukasi di sana. Jadi teman-teman nanti tidak terpisah-pisah lagi polinya. Di situ ditangani, ya ketemu sakitnya, apakah perlu diedukasi, nanti teman-teman gizi langsung menangani, misalnya seperti itu. Ya, misalnya ini sakitnya adalah anak dengan diare akibat makanan. Nanti di klaster 2 itu teman-teman di gizi juga akan melanjutkan untuk edukasinya. Ya, jadi hal-hal itu nanti akan masuk dalam sistem transformasi puskesmas yang ada di tahun berikutnya. Kemudian meningkatkan praktik keluarga dalam perawatan di rumah. Jadi pola asuh, pola makan ini menjadi sangat penting dan bagaimana kita mendidik keluarga mampu melakukan perawatan di rumah maupun pemberian makanan yang baik dan benar. Ini tingkat kematian anak dan balita buruk ini kita harapkan akan turun dengan gizi yang baik. Ya, sudah ada pedoman pencegahan tata laksana balita gizi buruk pada balita yang mengintegrasikan pelayanan rawat inap dan rawat jalan serta pemberdayaan masyarakat. Artinya kita memberdayakan masyarakat bagaimana masyarakat bisa dirubah perilakunya terkait dengan pola asuh, pola makan yang bagus, dan lingkungan yang sehat di sekitarnya. Kemudian integrasi manajemen of acute malnutrition atau IMAM atau pengelolaan gizi buruk terintegrasi PJBT ya yang dilaksanakan WHO, UNICEF, WFF, dan UNSCN ini meningkatkan pentingnya peran aktif keluarga. Jadi teman-teman itu juga edukasi kepada keluarga itu menjadi sangat penting, makanya nanti pelayanan berdasarkan klaster di puskesmas maupun di buku kaya. Buku kaya itu sudah cukup lengkap ya bagaimana mengedukasi keluarga, memelihara, bagaimana menjaga kondisi bayi dan balitanya sehingga mampu tumbuh kembang dengan cukup optimal. Ini sudah diupdate ya di 2020-2021, makanya kita melakukan pelatihan hari ini adalah untuk melaksanakan pelatihan terkait dengan MTBS yang sudah dilakukan update dan revisi. Ini peran MTBS ya, apabila ditemukan keluhan sakit ya dianjurkan datang ke FTP atau puskesmas. Di puskesmas dilakukan MTBS, manajemen terpadu balita sakit. Kemudian sudah dilakukan MTBS, apakah diberikan obat, kalau apabila ada kondisi sakitnya diketemukan, apakah diberikan konseling, ya bagaimana kondisi di rumah, bagaimana meningkatkan perilaku yang sehat di rumah, dan juga dilakukan kunjungan ulang. Ya, jadi MTBS nanti lakukan kunjungan. Ini menjadi sangat penting di transformasi nanti kalau itu nanti sudah ada transformasi kesehatan di mana nanti di Posyandu Prima itu ada kader juga. Jadi nanti apabila sudah ditemukan, sudah diberikan obat, dilakukan konseling di klaster 2, nanti teman-teman akan turun ke lapangan melakukan kunjungan ulang bersama kader yang ada. Dan kalau ternyata terjadi perkembangan yang buruk, dalam hal ini adalah merah, maka kalau sudah tanda merah maka akan kita rujuk ke Pasienkes tingkat 2 atau selanjutnya. Kemudian inilah makanya hari ini dikumpulkan teman-teman dokter, bidan atau perawat dan ahli gizi di tingkat puskesmas untuk melakukan pelatihan pasien MTBS. Hampir semua teman-teman di puskesmas sudah menjalankan MTBS ya, tapi kalau kita melihat belum seluruh balita terlayani dengan tata laksana MTBS yang baik dan benar. Ini kalau kita lihat di sini 93,8 sudah melaksanakan MTBS puskesmasnya. Terus kalau kita turun lagi dokter poli umumnya baru 68% menggunakan tata laksana MTBS ya. Kemudian 65% poli ibu menerapkan MTBM dan 40,6
dilakukan kepada seluruh balita sakit. Ini baru 40,6 dilakukan kepada seluruh balita sakit. Artinya ada 60%, hampir 60% balita sakit yang tidak dilakukan tata laksana melalui MTBS. Jadi ini bagaimana teman-teman kita lakukan edukasi pelatihan ini sehingga tata laksana di puskesmas bisa dijalankan. Kita tidak bisa mengundang semua dokter, tenaga bidan dan perawat untuk hadir mengikuti pelatihan ini dilakukan secara bertahap. Namun harapannya teman-teman yang dilatih di sini nanti akan kembali ke puskesmas, akan membagi ilmunya MTBS-nya kepada teman-teman yang ada di puskesmas Bapak Ibu sampai ke tingkat pustunya, ya, sehingga semua akan melaksanakan ini sehingga manajemen MTBS sudah dilaksanakan kepada semua balita sakit sehingga target 40,6 ini bisa kita tingkatkan. Saya yakin optimis teman-teman semua. Kami berharap sekali dengan teman-teman yang dilatih pada angkatan ini bisa akan memberikan dampak yang cukup bagus bagi MTBS di puskesmasnya. Ini perlu strategi ya untuk tata laksana ini. Bagaimana pemberdayaan keluarga tadi masyarakat menjadi sangat penting. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat terkait pola asuh dan lingkungan yang benar dan menjaga pola asuh, pola makan yang benar, dan bagaimana menjaga lingkungan sehingga cukup baik. Meningkatkan kualitas dan cakupan deteksi dini di tingkat masyarakat. Jadi deteksi dini harus cepat ditangani, ya, harus bisa diketemukan permasalahan gizi yang ada di masyarakat. Bagaimana kunjungan keluarga yang melalui posyandu itu menjadi sangat penting. Bagaimana kita bisa mengungkapkan secara dini. Apabila tidak datang pada saat di PRS-nya, tolong kunjungan ke rumah itu menjadi sarana kita untuk bisa menemukan, mendeteksi secara dini permasalahan balita yang ada di wilayah pelayanan kesehatan Bapak Ibu semua. Meningkatkan kualitas akses, ya, bagaimana teman-teman sudah dilatih, bagaimana tata laksananya sudah dilaksanakan, mohon disampaikan, ditularkan kepada teman-teman yang lain di puskesmas, dan ini dilaksanakan di puskesmas Bapak Ibu sampai mencakup wilayah yang ada di puskesmas teman-teman semua. Penguatan sistem kewaspadaan dini ini menjadi sangat penting, surveillance-nya ya harus dikuatkan, ditingkatkan. Terus kerjasama dengan lintas program menjadi sangat penting juga. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita perlu integrasi, perlu kolaborasi sehingga masyarakat benar-benar bisa turun. Ya, kolaborasi yang paling bagus adalah dilaksanakan di tingkat posyandu ya, karena meja 6 dan 7 itu juga bersama dengan teman-teman yang lain di luar OPD Dinkes. Meningkatkan dukungan peran serta pemerintah ini ya, terus kita melakukan komitmen, melakukan sosialisasi, melakukan kolaborasi kepada ada, termasuk kebijakan pembiayaan yang ada. Standarnya ya, ini standar yang ada, terdapat 5 kelompok SPO deteksi dini ya, SPO penetapan dan klasifikasi di Pasienkes, SPO tata laksana di rawat jalan, SPO tata laksana di balita pada usia 6 sampai 5 tahun di layanan rawat inap, dan SPO gizi buruk rawat inap pasca rawat inap ya pada usia kurang dari 6 bulan dan balita usia lebih dari 6 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kg di layanan rawat jalan. Jadi kalau setelah rawat jalan pulang ke rumah ternyata tata laksananya ya kita teman-teman di tingkat puskesmas sampai di posyandu melakukan tata laksana gizi buruk pada pasca inap. Ya, setelah diinapkan, setelah kembali ya teman-teman harus terus melakukan pemantauan pada saat pasien kita berada di rumah. Pelaksanaan terintegrasi MTBS tata laksana pada balita ini sudah penanganan ini dibentuk ya. Jadi teman-teman di puskesmas kita membentuk tim yang terdiri dari dokter, bidan, perawat, nutrisionis atau farmasi, dan kita melatih hari ini adalah 3 person yang ada di dalam tim tersebut. Silakan teman-teman nanti akan meneruskan di tingkat puskesmasnya masing-masing. Jadi walaupun teman-teman yang lainnya tidak ikut pelatihan hari ini, tapi MTBS ini sudah terpapar dari teman-teman yang mengikuti pelatihan hari ini. Pelatihan walaupun tidak punya sertifikat masih bisa dikatakan pelatihan. Asal diajarkan oleh teman-teman yang mengikuti pelatihan, ya modulnya disampaikan oleh teman-teman yang benar sebelumnya mengikuti pelatihan, disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Jadi itu merupakan bagian dari sistem pelatihan peningkatan kapasitas yang ada. Bagaimana penanganan ini, bagaimana teman-teman nanti mengenali tanda bahaya dan tadi gejala dini, gejala
deteksi dini sedini mungkin, ya. Pendekatan MTBS nanti tadi sampaikan di mana hijau, kuning, merah, ya merah sudah harus dirujuk. Bagaimana kita memberikan edukasi dan konseling pada saat kunjungan ulang, ya. Terus bagaimana terjadi konflik kasus ini dilaksanakan konflik kasus, ya. Jadi dari deteksi dini, diagnosis dini, jadi tanda-tanda bahaya sudah diketemukan sejak dini, dilakukan deteksi, dilakukan diagnosis, apakah itu harus merah harus dirujuk, kemudian intervensinya konseling, kemudian kalau ternyata kita harus melakukan intervensi lebih lanjut, yaitu dilakukan dengan tata laksana komplikasi. Ya, deteksi dini tadi kami sampaikan bisa di lingkungan keluarga, di rumah, di PAUD, di posyandu, ya teman-teman, pelaksanaan pelayanan kesehatan anak di luar gedung, ya. Kemudian yang di dalam gedung, diagnosis dini dan intervensi di puskesmas, kemudian intervensi lebih lanjut dilakukan di rumah sakit setelah dirujuk. Ini peran tim yang ikut pelatihan hari ini dan tim MTBS yang ada di puskesmas, Bapak Ibu nantinya, bahwa dokter tugasnya melakukan konfirmasi atas rujukan dan algoritma MTBS, dokter melakukan anamnesis pemeriksaan fisik berdasarkan klinis, antropometri dan laboratorium, dokter melakukan tindakan dan perawatan, menentukan terapi obat dan terapi diet, memberikan konseling penyakit, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan medis dan status gizi pasien, bertanggung jawab pada penderita secara keseluruhan dan melakukan supervisi pelaksanaan MTBS dan gizi buruk. Adapun perawat atau bidan, tugasnya adalah melakukan pelayanan kesehatan dengan menggunakan algoritma MTBS, melakukan tindakan perawatan ya seperti infus, pemasangan NGT atas instruksi dokter. Ya, kemudian membantu distribusi makanan, membantu pemantauan dan evaluasi pemberian makan kepada penderita, dan bertanggung jawab pada asuhan keperawatan penderita. Untuk ahli gizi berkolaborasi dalam pelayanan kesehatan menggunakan algoritma MTBS, dalam hal ini termasuk pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan membuat intervensi gizi dari diagnosis yang ada. Contohnya bagaimana pemula WHO, bagaimana memberikan makanan, tadi saya sampaikan bahwa makanan lokal menjadi sangat penting, bagaimana intervensi gizi, pakar gizi, ahli gizi bisa menyusun rencana-rencana makanan yang ada berdasarkan kondisi si pasien. Misalnya berdasarkan berat badan, ya gizi-gizi apa, kekurangan gizi apa yang harus dipenuhi. Dan juga dilakukan edukasi dan konseling dalam gizi. Memantau dan mengevaluasi intervensi yang diberikan, termasuk memberikan makanan kepada pasien dan bertanggung jawab pada asuhan gizi pasien. Untuk tenaga farmasi, kita harapkan tersedianya obat ya dalam pengobatan MTS dan cairan parenteral, ya cairan infusnya, memberikan obat-obatan dan cairan infus berdasarkan resep dokter, menyediakan cairan resolmal dalam hal ini adalah oralit dan mineral mix, kemudian mengawasi interaksi obat dan makanan, dan membantu memantau dan evaluasi pemberian obat kepada pasien. Jadi setelah kita mempelajari materi-materi pelatihan tentang kebijakan ini, di mana kita berupaya meningkatkan kelangsungan hidup balita, makanya dapat saya simpulkan bahwa masalah kesakitan dan pertumbuhan serta perkembangan balita ini perlu menjadi perhatian kita, di mana berdasarkan RPJMD sampai 2024 nanti kita menurunkan angka kematian, targetnya adalah kematian balita 16 per 1000, stunting menjadi 14%, wasting menjadi 17% pada 2024. Manajemen terpadu balita sakit bertujuan untuk mengurangi kematian, kesakitan, dan kecacatan pada balita. Modulnya sudah ada dan teman-teman sudah dilatih pada hari ini dengan modul terbaru yang terintegrasi. MTBS gizi buruk adalah modul yang sudah diperkaya dengan muatan gizi, mengingat kasus gizi buruk ini masih ditemui di masyarakat dan dapat berkontribusi yang cukup besar pada angka kematian pada bayi dan balita. Strateginya melalui pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kualitas dan cakupan deteksi dini masalah kesehatan dan gizi, bagaimana kita meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan tim masukan gizi seperti hari ini kita melakukan. Penting bagaimana kita melihat kondisi yang ada di sekitar kita. Kemudian lintas sektor, lintas program, dan peran serta pemerintah daerah menjadi dukungan itu. Demikian teman-teman semua peserta pelatihan MTBS hari ini.
kurang lebihnya saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau tidak berkenan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Uri. Baik, terima kasih Pak Dr. Ferry. Bapak dan Ibu, kita masih ada waktu untuk berdiskusi dan tanya jawab. Ya, Pak Ferry, masih ada waktu ya Pak Ferry ya? Boleh Ya, Pak? siap. 2 sampai 3 pertanyaan nih. Kalau ada teman-teman yang Boleh. ingin ditanyakan terkait dengan kebijakan ini kepada Dr. Ferry terkait bagaimana nantinya pelaksanaan di lapangan ya, terutama teman-teman di tingkat puskesmas. Silakan Bapak dan Ibu, kalau ada yang didiskusikan atau ditanyakan dengan narasumber kita, Bapak Dr. Ferry, silakan. Boleh. Kami persilakan. Inggih, Pak Uri, Dr. Ferry, mohon izin. Mungkin Dan siapa ini, saya Bu? atas nama Dr. Rustafia dari oke. Puskesmas Buntok. Inggih. Mungkin saya mau sharing sih lebih tepatnya, tapi mungkin kalau misalnya ada kaitannya juga sedikit mau bertanya. Jadi kemarin, mungkin beberapa bulan yang lalu, kami kan ada mendapatkan pasien 2 anak dengan gizi kurang. Terus adiknya yang kecil itu memang agak susah makan katanya. Kemudian ibunya itu lagi hamil lagi dan waktu diperiksa ibunya juga tergolong gizi kurang. Kalau dilihat itu tuh dok, mohon izin karena memang dari segi ekonomi kan orangnya nggak punya uang. Kemudian BPJS-nya pun sudah mati karena katanya sih bahwa suami dari ibu itu jarang pulang. Yang mau saya tanyakan itu sih sebenarnya kalau misalnya pasien nggak punya BPJS, BPJS-nya kan sudah tidak aktif lagi. Sedangkan waktu dikonfirmasi ada tunggakan pembayaran. BPJS itu kan nggak bisa diaktifkan lagi kalau nggak dilunasi yang sebelumnya. Nah, kalau ada balita-balita dengan masalah gizi, kita kan mungkin dari puskesmas hanya bisa memberikan edukasi, mungkin tambahan makanan pun hanya berupa susu, pemberian PMT. Nah, kalau untuk makanan sehari-hari kan kita mungkin agak sulit untuk membantu. Nah, mungkin kalau dari mungkin ada di daerah lain atau pengalaman dari yang mana, itu bagaimana ya kita bisa membantu mereka supaya mereka itu bukan sekedar hanya kita berikan edukasi, maksudnya dari keluarga itu BPJS-nya lewat mana bisa dibantu supaya bisa aktif lagi. Karena kemarin anaknya itu mau dirujuk ke rumah sakit, pasiennya itu dari keluarga juga menolak karena tidak ada punya biaya. Dari kami kemarin sempat juga karena ibunya itu sebenarnya indikasi untuk melahirkan di rumah sakit, tapi karena nggak punya biaya katanya kok kami harus konsultasi ke BKKBN. Nah, jadi yang mau saya mungkin tanyakan apakah sudah masuk dari pertanyaan saya bahwa kalau ada kondisi seperti itu, BPJS-nya nggak aktif, kita puskesmas hanya bisa membantu sampai di situ, gimana lagi untuk selanjutnya agar jangan sampai berulang sampai anaknya yang mau dilahirkan ini lagi. Terima kasih. Mute, Pak. Oke, terima kasih Dr. Rustafia. Oke. Baik, Pak Dr. Ferry, itu tadi pertanyaan teman kita dari Puskesmas Buntok, Dr. Rustafia terkait dengan kondisi yang ini. Kondisinya ini memang unik nih, ya kan? Di lapangan. Ada, BPJS sudah anak 2, ya, gimana nih, teman-teman Puskesmas nih, sejauh mana nih apa yang bisa dilakukan seperti itu, Dok? Halo, Pak Ferry? Sepertinya kita terputus hubungan dengan Dr. Ferry ini. Oke, kita menunggu sambungan selanjutnya nih, Bapak dan Ibu. Tunggu sebentar. Ya. Oke, silakan. Pak Uri,
Saya Siap. pindah ke tempatnya Bu Banun Siap. ya, karena di Siap, ruangan silakan. saya. Oke Pak, tadi masih bisa ditangkap Pak pertanyaan Dr. Rostavia tadi Pak dari Puskesmas Buntok. Saya baru dengar di awalnya dok ya, Oh, baru habis itu saya hang. Oke dok, mohon izin dok. Jadi kami dulu memang ada pasien 2 balita itu gizinya kurang. Jadi sudah kami tata laksana. Tapi yang adik bungsu itu pernah mau kami rujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan THT, tapi orang tuanya nggak bersedia karena BPJS mereka itu kan sudah mati dan menunggak. Nah, kalau nggak salah nunggaknya itu lumayan banyak dok, sekitar 1 juta lebih. Nah, karena kan BPJS nggak bisa diaktifkan lagi sebelum tunggakan yang sebelumnya itu bayari, lunasi. Nah, ibu dari pasien ini pun lagi hamil dan karena BPJS-nya tidak aktif, kalau nggak salah memang ada indikasi untuk melahirkan di Vaskes, karena nggak punya BPJS juga mentok dok. Nah, jadi nggak mungkin melahirkan di rumah sakit karena terkendala biaya. Mungkin yang saya mau sharing itu bagaimana ya dok untuk pasien-pasien yang seperti ini. Kan BPJS-nya nggak aktif, harus dilunasi, sedangkan ada indikasi untuk kita rujuk ke rumah sakit. Mungkin kita dari Puskesmas hanya bisa sebatas bantu tentang kondisi diberi susu, diberi makanan tambahan. Tapi untuk makanan dia sehari-hari pun kan agak sulit untuk dapat makanan yang sesuai dengan apa yang kita mau, misalnya seperti itu dok. Karena bapak dari pasien ini juga jarang pulang. Kata ibunya sih kayak mencari ikan 1 bulan itu belum tentu juga datang. Jadi mungkin itu sih dok yang sering kendala kami di lapangan kalau ketemu pasien-pasien yang kayak gizi kurang. Kadang-kadang yang orang tuanya itu seperti nggak punya, entah benar-benar nggak punya uang ya dok, atau kurang mau usaha sebenarnya. Karena kan kami paling simpel kan kami kasih menu, misalnya kasih telur dan lain-lain, tapi nanti balik-balik paling timbangannya naiknya sedikit aja. Oke, yang baik. mungkin lebih saya Dr. tanya tuh Rostavia. masalah BPJS sih. Oke, baik dokter, Harus bisa dilunasi ditangkap nih bagaimana? pertanyaannya. Ya. Oke. Silakan Pak Dr. Ferry terkait dengan BPJS ke Untuk anggotaan BPJS misalnya kondisinya nunjak. tidak ini lagi tidak aktif lagi kata Ya. Pak. Teman-teman ini bisa Kak. Makasih dok, Pak Uri. Makasih Dr. Rostavia. Ini juga permasalahan kita. Ini kan kita proses pemindahan dari Jampersal ke BPJS ya. Jadi teman-teman semua ini juga banyak keluhan-keluhan juga dan kita akan menyampaikan ke BPJS dan kemarin juga sudah kami sampaikan keluhan-keluhan di daerah sampai ke tingkat pusat. Karena memang sekarang kan secara online ya teman-teman memasukkan pendaftaran, bagaimana mendata yang Jampersal kita tadi ya, masyarakat kita akan masuk ke STBS. Dan tadi mungkin BPJS itu mandiri ya, Bu Ustabi? Iya Iya dok. Jadi karena kan awalnya kan Barsel itu semuanya ditanggung pemerintah. Terus karena COVID, terus UHC-nya dicabut, jadi banyak yang sudah nonaktif. Pasien ini beralih ke mandiri karena nggak mampu lagi bayar, nunggaknya lumayan sih dok, sekitar hampir 2 tahun. Jadi 1 juta lebih. Tetap nggak bisa dihapuskan kata BPJS karena harus dibayar dulu tunggakannya. Ya, jadi permasalahannya seperti itu ya. Kalau yang tadi kita langsung mendata bahwa itu sebelumnya tidak masuk di BPJS ya, atau khususnya adalah sebelumnya bukan BPJS Mandiri, itu bisa langsung kita masukkan. Teman-teman kan saat ini mendata ya, mendata memasukkan ke yang dibuka secara online, jadi di Puskesmas sudah mendaftarkan ke BPJS. Namun kalau yang masih ada tunggakan itu harus dibayarkan dulu, itu cukup kesulitannya. Ini permasalahannya. Itu juga sudah kami sampaikan karena tanpa itu BPJS memang tidak bisa membuka aksesnya. Dan ini bagaimana kondisi pelayanan ini mau tidak mau ya kita harapkan juga teman-teman di daerah melakukan koordinasi lintas sektor.
Bagaimana untuk pasien tidak mampu, kita sudah tadi menyiapkan ya kayak di rumah sakit setidaknya ada pelayanan untuk pasien tidak mampu. Tapi tadi untuk makanan-makanan tadi ya ini juga pengaruh kita, misalnya terkait dengan gizinya ya bagaimana posyandu bisa bergerak. Makanya kita mengharapkan ada Bapak Asuh ya, baik itu CSR yang ada maupun OPD-OPD yang lain sebagai Bapak Asuh. Begitu di daerahnya, ini gizi buruk itu kan termasuk kasus yang cukup besar ya, akan menjadi ramai di daerah. Sedangkan dia pembiayaan tidak bisa, makanya itu akan kita siapkan misalnya PTM. Jadi kami mengharapkan teman-teman itu pentingnya pembiayaan di tingkat daerah. Jadi harusnya kan kita sudah UHC ya. Kalau UHC kan ini nggak ada masalah. Yang jadi masalah ternyata UHC-nya karena laporan UHC itu tetap ada. Ternyata UHC-nya di stop, mereka beralih ke mandiri, sedangkan mereka harus masuk ke BPJS dengan daftar secara online. Mereka harus menyelesaikan dulu kan tunggakannya. Tapi kalau yang belum yang tidak ikut mandiri, tidak ada tunggakan, ini kan nggak ada masalah, itu ya. Yang jadi masalah kan itu. Itu yang menjadi masukan bagaimana sekarang kita teman-teman coba mengejar di data-data BPJS yang ada seperti data-data yang ada. Nah terkait yang tadi sambil kita menyelesaikan masalah ke depan yang mau tidak mau sekarang adalah teman-teman memerlukan komitmen di daerah. Ya, saya pikir di rumah sakit yang ada juga sudah ada ya untuk penanganan pasien tidak mampu misalnya seperti itu. Tapi terkait masalah gizinya di lingkungan pendekatan keluarga, pemberdayaan masyarakat ini menjadi sangat penting. Bagaimana kita melalui posyandu yang ada, melalui kader, ya kita bersama-sama bagaimana mengupayakan pemberian makanan lokal. Jadi tadi saya sampaikan bahwa di posyandu dengan makanan yang sederhana, bagaimana mengolah makanan itu cukup sehat, ya tidak harus mahal. Kita tidak berharap dari makanan pabrikan, ya. Contoh misalnya kita sudah teman-teman di gizi ya dengan makanan lokal itu mengolah. Saya kemarin ikut dengan olah masakan ya pada saat usia sesuai dengan usia, sesuai dengan berat badannya, makanan itu diolah ya cukup sederhana, ikan tapi nilai gizinya ada dan cukup dan pengolahannya sederhana. Dan itu makanya kita mengharapkan dari teman-teman gizi juga pemberian makan bayi dan anak itu bisa sampai kepada keluarga. Dan kalau kita penanganan misalnya tadi sudah diketemukan wasting atau kurang bahkan gizi buruk ya. Kalau sudah gizi buruk saya pikir penanganan daerah harus menjadi sangat komprehensif. Bagaimana tadi OPD-OPD yang ada pimpinan termasuk dengan CSR-nya harus mendukung itu. Itu ya Mbak. Ya Mbak Dr. Gustavia nanti akan kami sampaikan permasalahan-permasalahan ini memang menjadi masalah kita ya terkait dengan BPJS tidak bisa dibayar, tidak bisa ikut ya. Sekarang kan lagi teman-teman ini semua kan lagi mendata semua ya. Mohon ini pendataan kan terus dibuka ya, dibuka online. Ya jadi tolong datanya kan langsung ke teman-teman memasukkan ya. Dan saya sampaikan juga pembiayaan jam persal ini kecil sekali loh masih. Saya belum tahu masalahnya di mana. Jadi jam persal baik tagihan jam persal itu masih kecil sekali. Nanti kan di jam persal akan ditagih ke BPJS dan akan dibayarkan ke pasien cash termasuk ke rumah sakit. Dan ini masih kecil. Saya apakah permasalahannya di ribet di teknis pembiayaan atau seperti apa ya, termasuk sampai persalinan. Tapi silakan teman-teman penanganan di BPJS kita harapkan mereka bisa terpenuhi semua, jangan sampai ada teman-teman yang tidak terdata di BPJS-nya. Yang masalah menunggak tadi kita masih sampaikan, tapi memang sampai saat ini aturannya adalah bahwa itu memang harus selesaikan tunggakannya kalau dia sudah mandiri ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada batasan misalnya apakah mereka harus bayar berapa tahun dan itu kita terus koordinasi dengan BPJS dan tim pusat. Terima kasih Dr. Gustavia. Ada yang kurang? Dok, terima kasih dok. Ya, sama. Ya, cukup jelas ya. Memang ya, kondisi dok. di lapangan itu kan masyarakat tuh kan ya, Dokter Ferry ya. Ada yang ada yang apa namanya mampu ya kan, artinya mampu. Ada juga yang sebenarnya tidak mampu ya kan. Ini kan repotnya yang tidak mampu tapi mau. Tapi yang repotnya yang sekarang kondisinya mungkin ya mampu dulunya tapi mampu. Tidak mau. Nah itu yang repot ya Dokter Ferry ya. Dulunya sempat bayar di Mandiri itu kan sudah dianggap mampu. Nah, Jadinya begitu dia pandemi tidak mampu, ini jadi masalah.
Dan bayarnya pun BPJS kan harus satu keluarga ya, tidak bisa 1-2 aja. Kalau ikutnya 4 nggak bisa, misalnya ibunya saja yang dibayar tunggakan. Semuanya satu keluarga harus bayar tunggakan. Dan berapa tahun baru bisa dibuka lagi, itu masalahnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada lagi Bapak dan Ibu yang didiskusikan? Ada lagi? Silakan. Ya, harus sama. Gendernya, gender profesi. Ada, silakan. Kalau memang tidak ada, Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Dr. Ferry. Terima kasih Pak Ferry ya atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga untuk pencerahan buat teman-teman ini, ya kan? Bagaimana harus menyikapi. Ya, Pak. Terima kasih bisa teman-teman, semoga bisa menyikapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Ferry terkait dengan kebijakan ya, supaya nanti apa yang diinginkan provinsi bisa sampai ke tingkat puskesmas ya Pak Ferry. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Ferry. Terima kasih atas waktunya. Semoga berkah Pak Ferry. Semoga sehat selalu ya kan. Sama-sama. Oke, baik. Semoga kita bisa. Terima kasih Pak Dokter, teman-teman semua. Selamat mengikuti kegiatan ini ya. Nanti kita bisa ketemu nanti di minggu depan di provinsi ya. Ya, salam sehat semua. Saya pamit ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, demikian tadi materi terkait dengan kebijakan pelayanan kesehatan dan gizi balita yang telah disampaikan oleh Dr. Ferry Iriawan MPH selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, Bapak dan Ibu, kita istirahat dulu. Bapak dan Ibu sesuai dengan jadwal. Kita istirahat dulu ya, dan kita ketemu lagi pukul 13.00 ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, baik, silakan. Zoom-nya bisa di off, tapi kalau misalnya tidak ingin dimatikan juga nggak apa-apa, kameranya bisa di off saja ya, dan kita beristirahat, ketemu lagi pukul 13.00 ya, atau jam 1 siang. Silakan, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi pukul 13.00.